Ayo Pak, kita mulai Pak. Lanjut. Nah, ini salah satu firman Allah yang menganjurkan kita membalas senyum, sapa, salam, penghargaan, rasa hormat pada orang yang memberi penghargaan kepada kita. Seharusnya lebih baik, minimal sama. Kalau ada orang tersenyum dengan kita, dibalas senyum. Kalau bisa lebih, dia hanya senyum, kita menyapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pripun bude, senyum, sapa, salam. Quran surah An-Nisa ayat 86. Lanjut. Wah, kalau anak kecil kan lucu Pak gitu nggih. Anak kecil itu gimana saja tuh pengen lucu, buat kita tersenyum. Nah, kalau bapak-bapak begini gimana istrinya? Kalau ibu-ibu begini gimana suaminya? Tiap hari bapaknya pulang langsung kongonti Pak. Ibu-ibu bisa bayangkan, saya Jamaluddin dulu ketika saya masih aktif sebagai ABRI, sebagai polisi, berat saya paling tinggi 74 kilo Pak, paling berat. Sekarang jangan ditanya ya, sekarang saya 94 kilo tambah 20 kilo. Lanjut. Nah, ibu-ibu bisa lihat ini, siapa saja yang tersenyum indah kan? Anak kecil tersenyum orang Palestina indah. Anak monyet saja kalau tersenyum indah tuh Pak. Apalagi orang cantik tersenyum indah. Nenek saja kalau tersenyum indah. Bapak-bapak giginya gitu tersenyum indah. Bapak Ibu, saya itu sudah tingginya hanya 160, maka tetap lolos jadi ABRI Pak itu Pak. Gitu. Kemudian saya pendek, hitam, leher hampir nggak punya. Gitu. Bayangkan kalau saya itu nggak bisa tersenyum, wes ireng, welek, gitu, entek. Tapi sejelek apapun orang, kalau tersenyum itu akan dikasih aura anugerah oleh Allah, memiliki daya tarik yang luar biasa terhadap siapapun. Jadi ibu-ibu, mulai hari ini mari kita praktekkan. Bapak-bapak juga demikian. Manfaatnya apa nanti saya jelaskan. Lanjut Pak. Ini saya waktu masih aktif di militer dan pernah jadi polisi. Bapak-bapak bisa lihat di sini tidak ada satupun teman saya yang tersenyum ketika foto resmi militer. Saya lihat. Silakan Bapak lihat ini. Senyum saya paling lebar pada saat kondisi pendidikan militer. Habis digebuki, habis di apapun, kalau di foto saya tersenyum. Itu nggak sadar. Karena apa? Dibiasakan oleh orang tua saya, kalau ketemu siapapun sejak kecil menyapa siapapun, dan itu kalau menyapa tersenyum. Lah saya nggak sadar, foto saya sejak SD, SMP, SMA, militer saya kumpulkan. Ternyata dimanapun foto saya, mesti yang lain itu rata-rata nggak terus, saya tersenyum. Saya bersyukur karena nanti ada penelitian manfaat tersenyum itu apa Pak. Jadi ini saya waktu masih langsing-langsingnya. Ini bobot saya 47 kilo Pak. Habis pendidikan militer, digebuki lari-lari, turun 23 kilo. Begitu dinas langsung naik lagi. Lanjut Bapak-Bapak. Nah ini tadi udah. Lanjut, senyum paling murah. Nah, insan yang sering tersenyum terlihat awet muda. Nggih Pak nggih, podo-podo umure, sing siji terbiasa tersenyum, sing siji besengut, ketok enom sing pundi Pak? Ana sing jawab, sing duwe duit Pak. Duwe duit kalau nggak tersenyum, tetap kelihatan nggak muda. Lebaran kemarin misalnya orang yang dari Jakarta merantau pulang ke Pekalongan, bawa mobil Pajero, kaya raya, tetapi setiap ketemu orang besengut. Ada temannya pulang pakai mobil hanya Xenia sewa lagi Pak, tapi setiap ketemu orang senyum Pak. Wah kayak gini meskipun mobilnya hanya Xenia,
uripe bahagia, sukses, kemana-mana tersenyum. Kayak sing duwe Pajero kae rodok ngene iki. Gitu lah. Gitu. Jadi luar biasa. Jadi awet muda dan akan mempunyai usia lebih panjang dibanding mereka yang jarang tersenyum. Bahkan tersenyum bisa menjadi sedekah yang paling murah dari diri manusia. Lanjut. Ini perintah Allah fabima rahmatim sudah saya bacakan, lanjut. Nah, bermuka ceria, penuh cinta kasih itu tanda dari keimanan, beriman atau tidaknya seseorang. Quran surah Maryam ayat 96. Silakan dibaca di rumah karena materi ini nanti saya mohon disebarkan ke seluruh peserta yang punya WA. Dibaca di rumahnya masing-masing. Lanjut. Nah, dari sini Bapak-bapak kita bisa belajar dari Quran 2 ayat tadi bahwa bersikap ramah, lemah lembut, penuh senyuman itu bukti kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Rasulullah berlaku lemah lembut terhadap para sahabatnya, bahkan tetangganya, termasuk terhadap orang-orang Quraisy yang waktu itu belum masuk Islam. Banyak yang tersentuh dari akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Nah, lanjut. Nah, ini bagian dari perintah Rasulullah, barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah. Nah, gimana mau bisa silaturahmi kalau tersenyum saja tidak bisa? Datang ke rumahnya orang, Assalamualaikum. Enten napa Pak De? Ora napa-apa. Arep utang, besengut, ora diutangi Pak. Kalau kita sering silaturahmi berwajah ceria, baru Assalamualaikum, Waalaikumsalam, langsung dibukakan rumahnya, yang nyambut juga tersenyum. Wow, itu lampu listrik yang tadinya 10 watt terasa 100 watt Pak, karena yang punya rumah buka dengan senyuman. Meskipun lampu listrik 100 watt, begitu kita bertamu Assalamualaikum, yang buka, yang keluar rumah itu besengut, 100 watt turun jadi 10 watt. Apalagi begitu masuk arep jilih duit toh, langsung gelap gulita itu Pak ya. Tapi begitu masuk, wes duduk dulu, mau minum apa, susu, air putih, mau apa saja, milih. Susu mas randuwe ini mau air putih. Tapi kan guyonan, seneng. Wes kowe rasah ngomong, aku wis ngerti, tenang saja, arep utang toh. Nah, ayam itu Pak, listrik terasa terang benderang itu. Silaturahmi, maka apa? Dipanjangkan umurnya, kemudian dimudahkan rezekinya. Modal silaturahmi harus bisa tersenyum. Lanjut. Nah, ini sabda Rasulullah riwayat Hakim dan dari Abu Hurairah, kamu manusia tidak akan bisa mempererat manusia dengan harta kamu, tetapi adalah mempererat manusia dengan manis muka, dengan senyum dan wajah yang sumringah, akhlak yang baik. Jadi Bapak-bapak, bermuhammadiyah ini harus menjadi ikatan yang kuat. Salah satu yang bisa mengikat kita kuat dalam bermuhammadiyah, berislam, kalau kita memiliki akhlak terbaik, akhlak yang baik dan murah senyum. Ngaji neng-nengan, lihat temannya apa? Orang sido ngaji Pak, ngaji ya senyum, mulai senyum, bahagia. Jadi wong Pekalongan mulai ngaji dilihat orang Cina, dilihat saudara-saudara, wong Muhammadiyah itu apik-apik ya. Bar mulai ngaji do sumringah seneng. Bayangkan kalau pulang ngaji do besengut kabeh ning dalan. Wong Muhammadiyah wonge stres kabeh. Lah itu serius Pak. Ustadz Endang Mintarja yang pernah saya suruh ngundang di pengajian kita itu, nggak tahu jadi undang belum. Itu bukan orang Muhammadiyah, akhirnya memutuskan jadi orang Muhammadiyah setelah apa? Bapaknya Dr. Endang Mintarja, ketua Majelis Tarjih DKI itu, kenapa? Itu lihat tetangganya setiap hari menyapa ramah, ke masjid sama anak suami istri menyapa dan sebagainya. Lama-lama iku wong Islam kok apik banget ya, ramah nyapa, terus bertamu.
Gimana sih Pak, kok Bapak kok bisa seperti itu? Lalu dia cerita, nggih Islam niku kedai ngoten niku. Kami di Muhammadiyah diajarkan untuk tersenyum ramah. Ki Haji Ahmad Dahlan sejak mendirikan Muhammadiyah mengajarkan, maksud tujuan Muhammadiyah didirikan pertama kali Pak, menggembirakan dan memajukan pengajaran Islam. Yang kedua, diulang lagi, menggembirakan dan memajukan kehidupan umat Islam. Yang tadi metodenya, yang ini kehidupannya. Sejak awal Muhammadiyah didesain seperti itu Pak. Nah akhirnya Pak, ayahnya Pak Endang Mentarja itu akhirnya apa? Memutuskan anaknya dipesantrenkan di Muhammadiyah Bandung biar jadi orang Muhammadiyah. Sekarang ketua majelis tarjih. Itu kan luar biasa, gara-gara punya tetangga yang ramah. Nah ini Pak, akhlak yang baik akan membuat kita itu menjadi senang. Lanjut. Nah, senyum itu sedekah, berwajah ceria sudah. Fungsi Rasulullah itu rahmatan lil alamin, basyira wa nadhira. Fungsi Rasulullah itu tidak hanya nadhira, mengingatkan orang, tetapi juga basyira, menggembirakan. Salah satu fungsi Rasul dan agama Islam itu basyira wa nadhira. Kalau nadhira terus ngingatkan terus, ojo ngene, stres orang. Maka juga harus digembirakan. Baru mau sadar berhijrah, wis diweden-wedeni terus gini-gini stres ra sido hijrah. Islam kok apa-apa ora oleh. Maka ada tahapannya. Basyira dulu baru. Kalau dia udah seneng mengenal Islam, baru pelan-pelan diingatkan, oh tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan selanjutnya. Lanjut. Manfaat senyuman membuat kita lebih menarik. Sudah saya buktikan tadi di foto-foto. Siapapun kalau tersenyum itu indah. Gitu. Kakek nenek sudah tua-tua tersenyum, wah indah banget Pak. Kalau nganten anyar terus senyum-senyum normal. Nih wes tua-tua kakek nenek kok tersenyum, jalan bareng, gandengan, pas makan gentian giginya, mak kamu pakai dulu, terus kagungnya, kan mesra itu Pak ya. Nah, gitu. Itu luar biasa menarik, mengubah mood kita. Kalau panjenengan sedih, kita tersenyum, lama-lama sedihnya hilang. Kemudian Pak, mempengaruhi orang lain tersenyum. Begitu di jalan ada orang bersengut, terus assalamualaikum Bude, dia akan kesetrum untuk jawab juga dengan tersenyum. Tapi kalau kita udah assalamualaikum Bude, waalaikumsalam, oh Bude lagi ono masalah, disenyumi tidak balas. Saya teringat sampai sekarang ini Pak, saya berangkat ke masjid suami istri anak-anak. Waktu itu anak saya 3, itu anak dari istri muda, anak keempat dari istri tua. Karena memang ketika lahir anak keempat istri saya sudah tua gitu. Karena anak keempat saya itu selisih 8 tahun dengan anak nomor 3. Jadi 3 anak saya itu anak istri muda, yang nomor 4 anak istri tua. Karena ketika lahir usianya sudah 41 tahun, istri saya sudah tua. Istri saya tetap satu ibu-ibu. Ya, seperti itu Pak. Kemudian meningkatkan sistem imun. Lah, banyak pasien COVID yang meninggal itu karena kehilangan semangat dan kebahagiaan. Begitu kena COVID, stres mempercepat. Dan rata-rata yang kemudian tetap hidup itu adalah orang yang semangat. Karena ada titik yang paling berbahaya ketika keserang COVID, kehilangan nafsu makan dan gairah hidup. Begitu pasien gak mau makan, lambungnya keserang, virusnya masuk itu langsung naik ke otak. Rata-rata yang meninggal adalah mereka yang kemudian kehilangan, kecuali beda yang punya komorbid, beda lagi kasusnya Pak. Seperti itu. Nah, dengan tersenyum akan meningkatkan imun, menurunkan tekanan darah. Lah bapak-bapak yang sering darah tinggi, nah, tolong banyak tersenyum. Dapat mengurangi stres, loh, senyum aja mengurangi stres Pak. Maka bapak lihat di TV dan di YouTube, wong edan itu kan ada sekarang, polisi baik, terus belajar urip, itu wong edan kemudian dimandikan, disirami, disapa, mari loh Pak.
Rasa digone rumah sakit jiwa malah tambah edan. Nah, itu. Kemudian mengeluarkan endorfin, pereda rasa sakit, dan serotonin. Jadi kalau kita tersenyum mengurangi rasa sakit. Kemudian melenturkan, nah ini penting untuk ibu-ibu, melenturkan kulit wajah dan membuat terlihat awet muda. Ibu-ibu nggak usah beli yang mahal-mahal apa namanya itu. Saya nggak tahu blas karena istri saya nggak pakai kayak gitu. Tahu suaminya nggak punya duit soalnya, Pak. Itu dengan tersenyum itu melenturkan kulit dan membuat wanita awet muda. Membuat kita tampak sukses. Sudah saya ceritakan tadi yang pulang kampung mobil sewa tapi tersenyum dianggap sukses, yang punya Pajero nggak sukses. Membuat kita tetap positif. Lanjut. Ini penelitian lain lagi sama melanggengkan hubungan percintaan suami istri. Suami istri yang banyak tersenyum, rumah tangganya lebih awet. Kemudian daya tahan sudah, menurunkan tekanan darah, menyehatkan paru-paru. Yang banyak tersenyum, paru-parunya lebih kuat. Meningkatkan kreativitas dan kesabaran. Orang yang gampang tersenyum lebih kreatif dan lebih sabar menghadapi masalah. Karena dikit-dikit marah, marah kok dikit-dikit, ya Bang, itu gampang stres. Ya, kalau yang tersenyum akan lebih sabar. Memelihara kesehatan mental. Orang yang terbiasa tersenyum jarang mengalami gangguan jiwa. Baru setelah gangguan jiwa tersenyum terus. Nah, membuat awet muda. Lanjut. Nah ini Pak, senyum kalau ditambah dengan sapa dan salam mengasah kepekaan dan empati terhadap orang lain. Orang merasa dihargai, diperhatikan kalau kita tersenyum. Kemudian membuat mood lebih positif, menjadi modal untuk silaturahim dan menambah relasi. Bahan untuk introspeksi. Kalau saya ke masjid waktu itu, tadi jam cerita belum selesai Pak, ketemu papasan. Karena dia ke masjid yang lain, saya ke masjid Muhammadiyah. Tak kasih assalamualaikum Pak, nggak jawab sama sekali. Terus saya menggerutu Pak, kasih salam orang jawab. Sama istri saya langsung ditegur, Mas, yen salam ki sing ikhlas. Yen kayak kita salam nggak tersenyum, dia era tersenyum, boleh jadi kita yang kurang silaturahmi, kita yang kurang menyapa. Sing ikhlas tuh tak ingat seumur hidup. Jadi kalau kita tersenyum kok orang yang bersengut, evaluasi diri kita. Kemudian menjadi model membangun kehangatan hubungan dan kerukunan. Saya tugas polisi pernah ke Poso, pernah ke daerah-daerah konflik, pernah ke Kerinci yang perang antar kampung. Semua daerah yang rawan konflik itu penduduknya diajak tersenyum mesti susah. Jadi kalau mau ngerti daerah itu rawan atau tidak gampang. Kalau wong ditekoi kok tersenyum aja susah, itu daerah rawan. Pak, jalan gini tahu. Kalau orang Jakarta tahu berarti artinya tidak tahu. Aneh Pak. Pak ini tahu, nggak tahu itu Pak. Nggak tahu. Waktu saya ke Poso, ke Ambon dan sebagainya itu, orang diajak tersenyum itu susah sekali. Mesti gampang konflik. Mesti tinggi kriminalitas. Jadi intelijen itu gampang kalau mau cari daerah rawan atau tidak. Kalau orangnya disapa nggak tersenyum, itu rawan konflik, rawan kriminal. Nih. Pak Jenderal-Jenderal tak kasih resep seperti kalau kita rapat rekonsiliasi konflik, di rapat diajak tersenyum masih susah, jangan pernah diambil keputusan dulu. Berarti pendekatan kita untuk merukunkan mereka belum berhasil. Begitu ditandani rekonsiliasi, besok perang lagi. Karena tersenyum aja nggak bisa. Seperti itu Pak. Senyum sapa salam adalah bentuk paling konkret dari wajah keberislaman kita. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Pengikut Muhammad itu tampak pada wajah mereka bekas dari sujudnya. Apakah itu yang hitam-hitam itu Pak? Kalau begitu nanti wanita nggak ada yang mau sholat. Kalau tanda pengikut Muhammad itu hitam-hitam,
Yang sudah hitam nggak usah dihapus Pak. Itu kebiasaan masing-masing. Tanda dari sujud sebagai pengikut Muhammad itu pada akhlaknya, penampilannya. Dan penampilan yang paling mudah sederhana jadi ukuran adalah wajahnya, sumringah atau tidak, senyum atau tidak. Itu orang Barat itu sekarang Pak berbondong-bondong masuk Islam setelah melihat ternyata wong Islam iku apik ya. Adik iparnya Perdana Menteri Inggris yang dulu Tony Blair masuk Islam gara-gara apa Pak? Diperlakukan mulia, penuh senyuman oleh sebuah keluarga yang hidupnya di tenda, hanya punya jaket mantel hangat satu-satunya. Ketika adiknya Tony Blair, adik ipar itu datang ke tenda di Gaza itu, diperlakukan dengan penuh senyuman. Makanan keluarga yang sudah dimakan diberikan pada tamunya, jaket Nabi dipinjamkan. Tetangganya yang muslim itu milih tidur kedinginan. Akhirnya adik ipar Tony Blair itu masuk. Ternyata umat Islam tidak seperti yang dikatakan di media-media, teroris lah, pembunuh kah, tidak. Apalagi setelah dia mempelajari Al-Quran, dia masuk Islam. Cerita banyak wartawan wanita yang masuk Islam gara-gara ketemu Taliban, diperlakukan dengan oh ternyata Taliban tidak seperti yang diberitakan, ternyata orang baik, banyak yang masuk Islam. Ini Pak G, sekedar contoh itu, bukti dari senyuman menebar virus kebahagiaan untuk orang lain. Kalau kita tersenyum membuat orang lain bahagia, membuat orang lain merasa dihargai, dihormati, oke. Membuktikan kita masih waras dan tidak mengalami gangguan jiwa. Kalau bapak ke masjid bersemut, rapat bersemut, sama itu tanda gangguan jiwa. Lanjut, penutup. Saya akan menutup dengan kisah nyata hasil penelitian. Pertama, ini di YouTube sudah ada. Pelakunya namanya Dr. Agus Rahmati. Beberapa kali saya undang ceramah di Rumah Sakit Islam Jakarta milik Muhammadiyah. Ketika saya jadi direktur di sana, beliau saya undang. Kisahnya saya dokumenkan, di YouTube sudah muncul. Ada seorang komandan militer, komandan pas pampres, itu mengalami gangguan penyakit hipertensi beserta penyertanya. Jantungnya berdebar, sesak, paru-parunya merasa sesak, hipertensi, sakit. Berbagai dokter didatangi, tidak menyembuhkan, obat diberikan, nggak ada efeknya. Dia hampir putus asa, komandan ini. Terus dapat kabar ada dokter yang praktek herbal dan tibun nabawi, di samping praktek medis Pak. Ya. Komandan ini datang menemui Dr. Agus Rahmati. Begitu datang, sakitnya apa, ketemu, dikasih resep herbal. Seminggu kemudian tidak sembuh, tambah parah. Datang kedua, kasih resep, ditingkatkan Pak, dosisnya ditingkatkan. Besok minggunya kemudian nggak sembuh, tambah parah. Dokternya stres ini, obat kimia nggak mempan, herbal nggak mempan. Akhirnya beliau minta waktu untuk menyiapkan terapi. Akhirnya ketemulah penelitian dan termasuk hadis tentang terapi senyuman. Kemudian beliau lanjut ngasih terapi, gitu. Ngasih terapi namanya terapi senyuman atau tersenyum. Bagaimana terapinya? Lanjut Pak. Setiap hari minimal 20 kali tersenyum. Bener Pak? Ping 20 harus tersenyum 20 kali. Tapi syaratnya 20 kali senyuman itu minimal, setiap senyumannya minimal 20 detik. Terus setiap 20 detik itu harus dilakukan dengan ikhlas. Bapak-bapak jangan praktekannya persis seperti ini. Ini batasan sederhana, jangan dihitung sih. Senyum 20 menit tambahi lagi, bukan. 20 detik itu pesan agar senyumnya yang panjang. Jangan baru rong detik.
Kalau tersenyum itu Pak, lihat pramugari itu sudah dilatih Pak. Tersenyumnya pramugari itu senyum 20 detik itu Pak, minimal 20 detik. Senyum itu yang sampai mulutnya bergerak, kalau bisa giginya kelihatan dikit. Gimana nggih? Seperti itu. Agak panjang, 20 detik minimal. Dan dilakukan dengan tulus, ikhlas, tersenyum. Gak usah dihitung. Wis 20, lagi malah keluar selikur baleni meneh. Enggak begitu. Lebih dari 20 lebih bagus. 20 kali itu simbol pesan senyumnya lebih banyak, minimal 20 kali. Dokter bilang, ini ki resep jenengan prakteknya Pak Komandan. Nanti 3 minggu setelah ini mriki, kalau Bapak belum sembuh, nggak usah kesini, berarti saya gagal sebagai dokter. Jangan lupa berdoa pada Allah. Akhirnya beliau pulang, dipraktekkan. 3 minggu kemudian wajahnya Pak Komandan ini berbinar-binar, ajudannya tersenyum bahagia. Dok, Bapak sekarang sama orangnya apa senyum. Apa? Setelah dicek seluruh penyakitnya sembuh. Di penyakitnya hipertensi macam-macam itu gara-gara nggak mau tersenyum sama orang. Ini kisah nyata di YouTube ada. Selanjutnya Pak, hidup bahagia penuh mana berkat senyuman ikhlas sejak remaja. Kulo niku ngumpul ke foto gara-gara buat makalah tentang ini Pak. Tak buka. Karena apa Pak? University of California meneliti 141 foto pelajar SMA pas mau lulusan Pak. Jadi kalau mau lulus kan ada selfie di foto itu Pak. Itu diteliti, sing tersenyum sumringah ikhlas, sing setengah tersenyum, sing besengut terus. Di foto diteliti, hasilnya apa Pak? Ini sebelum sampai hasilnya apa Pak? Setelah foto pertama, lanjut. Usia 20 tahun, 27 tahun, psikolognya meneliti. Setelah difoto itu, usia 27 tahun, psikolognya ngecek. Gimana ini? Anak-anak di foto ini sekarang setelah 27 tahun kemudian, usia 27 tahun gimana hidupnya? Pekerjaannya, kebahagiaannya, rumah tangganya, dan sebagainya. Usia 43 tahun dicek lagi. Usia 52 tahun dicek lagi. Hasilnya, pertanyaannya apa? Pada waktu 27, 43, 52 menanyakan pada mereka tentang status pernikahan mereka. Keadaan rumah tangga, gimana rumah tanggamu? Alhamdulillah bahagia. Waduh, bojoku plak. Dan sebagainya ya. Terus gimana kamu rumah tanggamu, gimana bahagia atau tidak, dan seterusnya. Kepuasan hidup, kondisi rumah tangganya bagaimana. Kesimpulannya, Bapak-bapak, lanjut. Nah, mereka yang tersenyum di fotonya dengan sumringah ikhlas, rumah tangganya bahagia, kehidupannya lebih kuat dan bahagia. Sing tersenyum rata-rata rumah tangganya bermasalah, hidupnya tidak bahagia. Gara-gara itu saya buka foto saya, Pak. Alhamdulillah sejak TK sampai saya militer banyak senyumnya itu, Pak. Kalau saya besengut harus evaluasi. Wah, cepet mati ya Bu. Nah, gitu. Itu sumbernya ada, tinggal diklik ini. Gitu. Teman-teman klik untuk membuktikan. Lanjut. Senyuman mengurangi krisis. Ibu Eli Resman, psikolog di Universitas Indonesia, kalau orang tersenyum itu apa Pak? Akan mendinginkan batang otak kita, sehingga kita tidak mudah marah, tidak agresif. Lanjut. Nah, ini penutupnya. Senyuman ikhlas memperpanjang usia. Yang meneliti sebuah universitas di Amerika, yang diteliti adalah 230 foto pemain sepak bola. Jadi pemain sepak bola itu Pak, 230 foto pemain sepak bola diteliti. Yang tersenyum mana, yang tengah semuanya, yang tidak tersenyum mana. Hasilnya Bapak, lanjut. Yang tidak tersenyum mati lebih dulu. Yang murah senyum hidup lebih panjang, rata-rata
8 tahun lebih panjang umurnya. Yang tersenyum rata-rata hidupnya nyampe 80 tahun. Yang tidak tersenyum sampai 72 tahun. Ada yang protes, Pak Jamal, tetangga saya itu murah senyum tapi masih muda mati, Pak. Gimana itu? Meninggalnya usia berapa? Saya jawabnya juga guyonan, Pak. Meninggalnya umur berapa? 35. Lah itu kalau tidak tersenyum, kan dia tersenyum meninggalnya 35 toh. Kalau tidak tersenyum itu 28 tahun wis mati dhisik. Lu karena janji Allah dan Rasulnya mesti benar. Kalau masih muda, dia murah senyum tersenyum, tapi kemudian meninggal muda, jatah umurnya sudah diperpanjang oleh Allah, janjinya nggak akan salah. Nah, jatah umur untungnya kita nggak tahu toh Pak. Meskipun rata-rata umur umat Rasulullah itu berapa Pak? 60 sampai 70 dan sedikit yang diberi kelebihan itu. Saya sekarang umurnya 53 tahun. Kiai 53 tahun, 18 Agustus. Gitu. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal usia 53 tahun. Gitu. Rasulullah meninggal usia 63 tahun. Gitu. Khulafaur Rasyidin yang paling panjang umurnya siapa Pak? Utsman bin Affan sampai 82 tahun. Gitu. Terus Jenderal Sudirman, itu Bang ya. Beliau itu jenderal murah senyum, perokok berat. Kan yang diserang parunya karena perokok. Ya. Beliau meninggal usianya 33 tahun. Jadi Jenderal Sudirman itu usianya 33 tahun tapi namanya hidup sampai sekarang ini Pak. Nah sekarang orang 33 tahun ini siapa Pak? Jadi panglima besar usia berapa Pak? 29 tahun. Jadi beliau dipilih dalam pemilihan voting itu, dia selalu sama dengan Jenderal Urip Sumarjo. Akhirnya Bung Karno pemilihan yang kedua sama lagi. Akhirnya Bung Karno memilih Jenderal Sudirman usia 29 tahun. Tapi karena udah latihan tapak suci, karena beliau kan muridnya mbahnya Pak Busro Mukodas, Jenderal Sudirman belajar bela diri pada Kiai Mukodas, ya, penemu tapak suci paling awal bela dirinya Jenderal Sudirman. Terus aktif di HW dengan tapak sucinya, HW-nya usia 29 tahun jadi jenderal termuda sepanjang sejarah. Itu Jenderal Muhammadiyah. Ini luar biasa. Mudah-mudahan Bapak yang ngaji ini diberkahi Allah, umurnya panjang, sehat walafiat. Dan itu semuanya akan lebih panjang umurnya, jariahnya lebih besar kalau mau infak dan sodakoh untuk membangun menyelesaikan SD Muhammadiyah. Banyak senyuman kalau nggak sodakoh umurnya dikurangi Pak. Gitu. Insya Allah kita bersedekah, kita buat SD ini. SD ini sama pentingnya, jariahnya dahsyat. Bangun masjid dibangunkan rumah di surga, bangun pusat pendidikan agama Islam melebihi itu. Ini Pak, insya Allah. Karena berapa murid yang dilahirkan dari SD ini jariahnya panjenengan luar biasa. Mungkin tidak hanya istana, tapi lebih dari itu. Insya Allah. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan SD ini segera jadi, kita masih sehat, pandemi segera berakhir. Kalau nggak berakhir berubah jadi endemi, jadi penyakit biasa. Kalau bisa hilang dari muka bumi ini, insya Allah. Demikian yang bisa sampaikan, mohon maaf atas kesalahan. Setelah ngaji, murah senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.